Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدر ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فحضرة المحترمين ومحترم الرجال والإخوان صحبتي Bapak-bapak, ibu, jemaah Masjid Istiqlal, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat. Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat dalam kondisi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala ibadah yang diterima oleh Allah dan sebab-sebab kita dimuliakan oleh Allah dunia kita akhirat kita. Moga oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang barokah. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa saudara kita, keluarga kita, dosa dan ibadah teman-teman kita, tetangga kita, dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mu'minin wal mu'minat. Allah jadikan anak kita salih-salihah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada orang tuanya maupun bekerja pada orang tua di akhiratnya. Dan moga-moga berlaku suatu waktu dari pemilihan Allah dan kesenangan Fatimah ala hadirin yang mu'alaman sallallahu alaihi wasallam hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله بديني، حسبي الله بما أهمني، حسبي الله بمن الله عليا، حسبي الله لمن أسانني، حسبي الله لمن كان لي بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو.
عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. Kitab Ahkamiz Zakati, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum daripada zakat. Ya, zakat ya, itu wajib bagi yang sudah memenuhi syaratnya, termasuk rukun min arkanil Islam. Ya, termasuk salah satu daripada rukun Islam yang harus kita kerjakan ketika sudah memenuhi syarat-syarat, sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam zakat ini. Jadi bab ini ya menjelaskan, membahas tentang hukum-hukum daripada zakat. Apa saja yang wajib kita zakati, berapa zakatnya, ketentuan-ketentuannya bagaimana. Nah, ini nanti ya. Bab ini yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Ya. Wahia zakat itu lughatan secara bahasa, an-nama'u itu artinya adalah bertambah. Ya. Zakat itu secara bahasa artinya an-nama'u, ya, bertambah. Ya, itu zakat. Kalau dalam kitab Al-Baijuri ya itu diterangkan bertambah banyak, bertambah pahalanya. Bertambah pula harta yang dizakati. Bertambah pula keberkahan-keberkahan daripada harta yang telah dikeluarkan zakatnya. Itu an-nama ya. Jadi harta kita ya, ketika sudah dikeluarkan zakatnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan keberkahan-keberkahan. Allah akan berikan tambahan pula pahala. Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan-tambahan dalam segi jumlah harta yang kita miliki. Ya. Pun pula diberi tambahan-tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak kita ingin. Jadi an-nama'u secara bahasa zakat artinya bertambah. Wasyar'an dan dari segi syariat, ismu limalin maksusin yukhadu malin maksusin yusrafu li tarifatin maksusatin. Dari segi syariat, dari segi syarat, zakat itu ismu limalin maksusin, nama daripada sebuah harta benda maksusin yang secara khusus. Nah, itu namanya zakat ya. Karena tidak semua harta itu nanti juga wajib dizakati. Ya, tidak semua harta wajib dizakati, harta benda. Sehingga hanya harta-harta yang secara terkhusus ya, yang wajib dizakati. Ya. Dan tidak pula nanti itu semua orang itu akan berkewajiban ya untuk menunaikan zakat. Yukhadu min malin makhsusin, dan juga diambil mimalin daripada suatu harta benda maksusin yang secara khusus, secara tertentu. Nah, ini zakat ya. Diambil dari harta-harta yang secara khusus. Ada juga nanti yang tidak wajib zakat harta itu ya. Yusrafu li ta'ifatin ya. Jadi yukhadu mimalin maksusin, ya diambil atau ya sesuai dengan aturan-aturan yang secara khusus ya. Baru yusrafu li tarifatin maksusatin, diberikan pula zakat itu kepada golongan-golongan yang tertentu, golongan-golongan yang secara khusus ya. Yang mana kalau di dalam Al-Qur'annya ya diberikan kepada 8 asnaf ya. Ini ya, diberikan kepada 8 asnaf tersebut ya. Artinya di luar daripada 8 asnaf itu ya, maka tidak menjadi prioritas ya.
termasuk orang kafir tidak boleh diberi itu zakat. Orang yang dengan alasan itu kaya, ya itu tidak boleh diberi zakat. Orang kaya tapi kalau dijawab fisabilillah itu juga masih boleh diberi zakat. Ya, contohnya ini ada orang ya fisabilillah, kalau mazhabnya Maliki itu lebih luas, ya. Artinya walaupun zakat fitrah itu kok diberikan orang-orang yang fisabilillah, walaupun dia dalam kondisi yang kaya itu masih diperbolehkan, ya. Dan tidak ada batasan berapa banyak untuk diberikan kepadanya, ya. Jadi diberikan pula zakat itu kepada golongan-golongan yang secara tertentu atau secara khusus. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Siapa yang boleh diberikan zakat, boleh yang diberi zakat. Termasuk yang tidak boleh menerima zakat itu adalah apa, ya? Termasuk Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah dari Bani Hashim itu tidak diperbolehkan diberi zakat. Nah, ya, walaupun tak memerlukan, ya, nah, tidak boleh, ya. Nah, wajib az-zakat fi khamsati asya'a, dalam 5 perkara atau 5 hal, ya. Zakat itu wajib, ya, atas 5 perkara. Wahia 5 hal ini al-mawashi, yang pertama adalah al-mawashi, binatang ternak. Nah, ya, binatang ternak yang mencukupi digunakan untuk udhiyah, untuk kurban. Al-mawashi itu yang berkaki 4. Nah, ada juga yang mengartikan, ya, al-mawashi binatang yang berkaki 4 dan juga cukup atau bisa digunakan sebagai hewan kurban, itu al-mawashi. Ya, dan yang pertama adalah hewan ternak yang berkaki 4 yang cukup atau sah digunakan untuk itu kurban. Walau abdaro bin na'ami, walau abdaro, andai kata pengarang kitab ini menggunakan ta'bir bin atau menggunakan ibarat bin na'ami dengan kata an-na'am, lakana aula, maka itu akan menjadi lebih utama. Li'annaha, karena sesungguhnya al-na'am akhassu, itu lebih khusus min al-mawashi, dibandingkan dengan kata al-mawashi, ya. Boleh semuanya al-an'am, ya, binatang-binatang ternak, ya. Jadi binatang ternak, ya, yang berkaki 4 yang diperbolehkan untuk dijadikan binatang kurban, ya, seperti kambing atau domba, ya, sapi, unta. Nah, itu nanti, ya. Nah, ketentuannya nanti ada sendiri. Yang kedua, wal asmanu, benda yang berharga atau mata uang, ya. Wa uridu, dan dikehendaki biha dengan al asman, ad-dhahabu itu emas, wal fiddatu dan perak. Yang kedua yang wajib dizakati asman, ya, barang-barang yang berharga atau mata uang. Dahulu mata uangnya adalah al-dhahab wal fiddah, ya. Di Arab itu emas dan perak. Nah, emas dan perak ini wajib dizakati karena sudah memenuhi suatu ketentuan. Nah, dhahab emas yang bagaimana, fiddah perak yang bagaimana, ya. Termasuk ini nanti dhahab ini menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran daripada seperti zakat mal atau zakat profesi kita, penghasilan kita itu nanti, ya, dihitung-hitung sebagaimana nisabnya emas. Kalau mazhab 4 itu sepakat nisabnya dhahab itu 85 gram, 20 dirham itu sama dengan 85 gram, itu emas murni, ya. Kalau emas murni sekarang itu berapa? 3 jutaan. 3 juta, ya. 3 juta kalikan 85 berapa? 200 lebih, ya. 225 juta lebih. 255 juta, ya. Ini 250 juta
juta. Berarti kalau kita punya uang dalam 1 tahun itu 55 juta, itu wajib zakat. Banyak. Hukum kompilasi sekarang ya ada, ya boleh zakat itu seperti profesi itu ya dikeluarkan per bulan juga boleh. Kalau dihitung sudah memenuhi satu nisab ya, berarti kalau seperti itu 255 dibagi 12 penghasilan sekitar 21 juta, itu baru wajib zakat ya. Berarti kalau kita cuma 15 juta di bawah itu berarti per bulannya penghasilannya itu ya, semuanya gaji PNS-nya sekian, gaji dapat ceperan yang lain, semuanya kerja yang lainnya sekian, tidak sampai 21 juta ya berarti tidak wajib zakat per bulan ya. Sekarang itu mohon maaf ya, pemerintah langsung dipotong zakat bilangnya ya. Basnas itu langsung 2,5% dari penghasilan, padahal kalau dihitung itu belum memenuhi satu nisab. Kayak gaji-gaji guru, gaji-gaji PNS ya, gaji-gaji dosen ya, itu belum sampai satu nisab. Karena kalau diteruskan dengan emas sebanyak 85 juta, 85 gram, kalau emas murni 24 itu 3 juta semuanya, berarti per bulannya harus 21 juta lebih penghasilannya. Sementara kalau gaji-gaji itu tidak sampai ya, itu langsung dipotong. Nah, tidak tahu kebijakannya bagaimana ya. Wazuru yang ketiga jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah wazuru, yakni hasil pertanian. Hasil pertanian wa uridu, dan yang dikehendaki biha dengan kata azuru al-aqwatu, itu bahan-bahan makanan. Hasil pertanian yang berfungsi sebagai bahan-bahan kekuatan makanan kita sehari-hari, itu yang wajib dizakati. Seperti apa ya? Seperti padi ya, jagung ya, itu kan bahan makanan pokok, gandum semuanya. Nah, itu namanya azuru dan lain-lain sebagainya. Nah, kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti ada pembahasannya sendiri ya. Berapa besarannya, ketentuannya bagaimana, juga nanti ada pembahasan sendiri. Wasimaru, dan juga asimar, buah-buahan. Nah, buah-buahan ya, yang kita semuanya berkebun buah-buahan ya. Nah, ini nanti ada zakatnya ya, setiap panen, kemudian ketentuan nisabnya bagaimana, seberapa nisabnya, zakatnya berapa. Nah, nanti ada ketentuannya ya. Wa urudut tijarati ya, dan jenis harta perdagangan. Nah, zakat perdagangan, benda-benda yang digunakan untuk tijarah, untuk perdagangan, artinya zakat perniagaan, zakat perdagangan. Nah, 5 hal ini yang wajib dikeluarkan zakat. 1, binatang ternak ya, kemudian mata uang atau barang-barang yang berharga, kemudian pertanian, buah-buahan, dan perniagaan atau perdagangan. Wasayati, dan akan datang ulun minal khamsati, tiap-tiap 5 ini mufassalan secara terperinci. Nah, perinciannya akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini ya. Nah, fa'ammal mawashi, maka adapun zakat hewan ternak, al-mawashi, fatajibu, maka wajib az-zakatu, zakat salasati ajnasin, di dalam 3 jenis. Minha, diantaranya wahiyah ya, salah satu ajnas ini al-ibilu, yang pertama adalah unta. Unta ya. Jadi binatang ternak, hewan ternak ya, itu mencakup yang wajib dizakati itu adalah 3 jenis. Yang pertama al-ibilu, yakni unta. Wal baqaru, yang kedua adalah sapi. Wal ghanamu, yang ketiga adalah ghanam, kambing. Nah, ya, orang ternak unta, ternak sapi, ternak kambing, ya, domba. Nanti kalau sudah cukup 1 nisab dan haul, maka wajib untuk dizakati.
Nah, ya. Jadi 3 jenis ini yang wajib dizakati daripada al-mawashi atau hewan ternak. Ya, unta, sapi, dan kambing atau domba. Nah, fala tajibu maka tidak wajib fil khayli di dalam kuda. Di kuda tidak wajib dizakati. Ya. Padahal harganya lebih mahal ya. Ya. Kuda balap bisa sampai 1 miliar mungkin lebih. Ya. Bisa-bisa juga lebih berapa miliar ya, koil. Ya. Itu tidak dimang karena apa? Kuda tidak cukup digunakan untuk sebagai hewan kurban. Ya. Ini. Nah, kuda halal kuda itu ya, tapi apa namanya lagi itu jerapah ya, kijang semuanya ya. Nah itu juga ya, itu juga tidak wajib ya zakat. Nah, tapi nanti kalau jadikan usaha maka zakatnya kenapa? Maka zakat bisa jadi nanti zakat malnya nih. Nah, semuanya ini masuk mal itu arti asalnya adalah harta benda. Ya, maka penghasilan kita nanti kalau sudah memenuhi 1 nisab ya, maka wajib kita keluarkan zakat. Kita ada yang berdagang, punya gaji bulan, punya juga ini semuanya kebun. Nah, itu dikumpulkan nanti dalam 1 tahun. Kalau kita punya simpanan, ya investasi lebih dari 1 nisab, ya maka wajib zakat. Ya. Namun secara khusus, ya kalau dalam hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, dan ada aturan khususnya adalah 3 hal ini. 1, unta, 2, sapi, 3, kambing. Ya. Wal muwalladatu wal mutawalladu adapun hewan yang dilahirkan. Masalan seumpamana baina ghanami di antara kambing wa dibaun dan kijang ya. Seumpamanya ini kambing ini blasterkan kawin sama kijang. Nah, kemudian dia beranak, maka itu tidak wajib dizakati. Ya. Jadi blasteran ya, dikawinkan silang kambing sama kijang semuanya ya. Walaupun kan nanti anaknya mirip kambing ya, karena itu hasil blasteran ya, maka fala tajibu maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya ya. Nah, wasyara itu juga ada syarat-syarat wajibnya zakat. Zakat al-mawashi ini syarat-syaratnya sittatu asya'a, itu ada 6 hal. Ya. Khusus zakat mawashi, unta, sapi, kambing ini syarat-syaratnya ada 6 syarat. Fi ba'dil musakhil mati dan di sebagian redaksi yang lain sittu khisalin 6, pakai lafaz sittu khisalin 6 hal. Yang pertama al-islamu, orang Islam yang punya unta, yang punya kambing, sapi, ini satu harus orang Islam. Selain orang Islam berarti walaupun dia punya banyak tidak wajib zakat. Nah, ya. Yang pertama al-islamu, Islam. Nah, fala tajibu maka tidak wajib alal kafiri atas orang kafir asliin yang asli. Nah, ya. Jadi orang kafir yang asli, yang dari awal orang ini memang kafir, ya. Ini namanya kafir asli, ya. Mbah-mbahnya, bapak-bapaknya itu memang kafir, ya. Kemudian juga kafir, maka tidak wajib zakat. Adapun kafir yang tidak asli nanti. Wa amal murtad itu adapun orang murtad. Nah, murtad ini berarti asalnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Ini disebut sudah kafir yang tidak asli. Ya, dia pernah Islam kemudian keluar dari Islam. Nah, ini dinamakan kafir tidak asli. Ada juga pendapat yang namanya kafir asli itu ya pokoknya mulai dari atasnya, mbah-mbahnya, kakek-kakeknya, kakek-kakeknya itu sudah tidak Islam. Itu namanya kafir asli. Kalau salah satu mbahnya, kayaknya bapaknya kok Islam kok dia kemudian kafir, itu sudah tidak disebut dengan kafir asli. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat dia pernah Islam kemudian murtad keluar dari Islam, itu tidak disebut dengan kafir yang asli. Ya.
Jadi yang pertama syaratnya adalah harus Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib zakat mawas ini atas orang kafir yang asli. Wa amma murtad, ada orang yang murtad itu nama qaul yang sahih. Annama lahu, sesungguhnya hartanya al-murtad mauqufun, itu mauquf. Mauquf itu masih ditahan, ya, ditahan. Ya, fa in ada, maka jika ia kembali ilal islami, terhadap Islam, wajabat, maka wajib alaihi, atasnya, wa illa, dan jika tidak kembali kepada Islam, fala, maka tidak wajib zakat. Nah, orang yang murtad, ya hartanya ini tidak dizakat. Qaul yang sahih, hartanya masih ditahan dulu, ya, walaupun sudah banyak, ya, belum dikeluarkan. Kalau dia kembali kepada Islam, baru wajib mengeluarkan zakat. Bila tidak kembali kepada Islam, maka dia tidak wajib zakat. Ya. Tetapi karena dia murtad, ya, dan memiliki harta yang al-mawashi ini tadi, yang mestinya wajib zakat, karena dia murtad sehingga tidak wajib zakat, nanti itu adabnya itu ditambah. Ya, di dalam kitab Tausyih atau Al-Baijuri itu, ya, nanti adabnya itu akan ditambah selain adab ukuran, dia juga mendapatkan adab tidak mengeluarkan zakat, ya, gitu. Ya, jadi kalau dia kembali, wajabat alaihi, wajib atasnya membayar zakat, wa illa fala, dan jika ia tidak kembali kepada Islam, maka orang murtad tidak wajib membayar zakat. Wal hurriyatu, syarat yang kedua adalah wal hurriyatu, dan dia dalam kondisi orang yang merdeka. Orang merdeka artinya tidak menjadi budak, ya. Zaman dahulu ada perbudakan, ya. Nah, orang yang merdeka. Fala zakata, maka tidak ada zakat, itu wajib ala raqiqin, atas seorang budak. Ya, orang budak yang dimiliki oleh tuannya, dimiliki oleh sayyidnya, ya, walaupun ia punya harta, sebenarnya dikasih orang yang tuannya, maka dia tidak wajib zakat, karena dia tidak merdeka. Wa ammal muba'adu, wa ammal muba'adu, adapun orang budak muba'ad. Budak muba'ad itu, ya, budak itu ada tiga. Kata abad itu ada muba'ad, ada mukatab, ada mudabbar. Mukatab itu, ya, yang dijanjikan untuk itu, kalau dia bisa membayar, menebus dirinya sendiri, maka dia merdeka. Mudabbar itu digantungkan, kalau tuannya ingin meninggal, maka ia menjadi merdeka. Ini mudabbar. Nah, kalau muba'ad, budak yang muba'ad ini, wajib, maka wajib alaihi, atasnya zakat, fima, pada sesuatu malakahu yang dimilikinya, diba'dihi, dengan sebagiannya al-hurri, yang merdeka. Artinya budak muba'ad ini sebagian dirinya itu ada yang sudah dimerdekakan. Seperti contoh, budak ini dimiliki oleh dua orang, ya. Satu budak ini dimiliki oleh dua orang, dan salah satunya memerdekakan. Ya sudah, yang bagian saya tak merdekakan. Nah, berarti separuh sudah merdeka, separuh belum. Nah, jika dia memiliki harta, maka memiliki mawashi ini, dia beternak apa segalanya, dan sudah mencapai satu nisab, satu haul, ya, tamlik yang sempurna semuanya nanti, ya, maka yang sebagiannya tadi itu wajib dizakati, ya, yang menjadi miliknya, yang menjadi milik tuannya itu tidak wajib dizakati, ya. Wal milku at-tamu, syarat yang ketiga, wal milku, dan milik at-tamu yang sempurna. Orang itu memiliki mawashi ini, memiliki hewan ternak ini dengan kepemilikan yang sempurna. Fal milku ad-dha'ifu, yakni maka kepemilikan ad-dha'ifu yang dikategorikan lemah, la zakat, itu tidak ada zakat fihi,
di dalam kepemilikan yang lemah, kalau mustari seperti orang yang membeli qabla qabdihi sebelum menerimanya, la tajibu itu tidak wajib fihi di dalam ini ya al-milku ad-dhaif atau al-mustari qabla qabdihi boleh. Apa yang tidak wajib? Az-zakatu zakat. Nah, ya, az-zakatu zakat. Contoh seumpamanya ini ya, kepemilikan mawashi ini belum sempurna bagi kita. Contoh seumpamanya saya beli ya kambing sebanyak 50 ekor. Nah, tapi kambing ini sudah saya beli, sudah saya bayar, tetapi belum sampai kepada tangan saya, belum saya terima. Ini dinamakan al-milku ad-dhaif, belum sampai kepada saya. Nah, ini tidak wajib dizakati, karena bisa jadi nanti di tengah perjalanan atau apa ya hilang sebagian sehingga tidak mencukupi satu nisab dan sebagainya, mungkin bisa terjadi. Sama seperti mohon maaf, uang kita yang dipinjam orang, uang yang dipinjam orang itu tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena belum tentu ya kalau dibayar. Ya, kadang-kadang yang hutang hilang, di WA sekali 2 kali dibalas, 3 kali keluar dari grup, ya, dan tidak bisa dihubungi lagi biasanya sudah. Ya, ini ya. Jadi uang kita yang dihutang orang yang belum dibayar itu tidak wajib dizakati. Tidak wajib. Kok sampean zakati gitu boleh. Ya, ini boleh bagus ya. Dan itu belum memiliki secara sempurna jika itu masalah uang. Nah, jika masalah al-mawashi ya, hewan yang kita beli ini belum sampai ke tangan kita, belum kita terima ya itu. Ya, cuma ada perbedaan kaulnya Imam Syafi'i ya. Kalau kaul Syafi'i kaul qadim memang tidak wajib dizakati. Tapi kalau kaul jadid, ketika Imam Syafi'i sudah berada di Irak ya, kaul yang jadidnya itu wajib zakati. Itu perbedaan kaulnya Imam Syafi'i. Banyak perbedaan kaul Imam Syafi'i ketika kaul qadim dan kaul jadid, termasuk waktu sholat maghrib segalanya ya, dan lain sebagainya, banyak ya, perbedaan ya, fatwanya, kaulnya, pendapat Imam Syafi'i ketika masih di Mesir kemudian di Irak juga ada banyak perbedaan. Wan nisabu dan memiliki satu nisab, wan nisabu dan telah mencapai satu nisab, wal haulu dan juga 1 tahun. Nah, syarat yang keempat dan kelima harus sudah mencapai 1 nisab, wal haulu dan juga selama 1 tahun penuh ya. Yang sudah 1 nisab tadi itu maka sudah benar usianya, masanya 1 tahun. Kalau naqasa jika kurang kullu minhuma daripada nisab dan haul, fala zakata maka tidak wajib zakat. Ya, seumpamanya ya sudah memiliki ini kambing 40 ya, tapi dalam perjalanannya tidak sampai 1 tahun, kurang lagi mati seumpamanya, atau sampean jual atau sampean potong ya, maka ketika dalam 1 haulnya, hitungannya itu bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi ya, mulai memiliki 40 ini tanggal 6 Syawal seumpamanya, tanggal 6 Syawal berikutnya kok sudah berkurang, tidak sampai 40 ya, tidak sampai 1 nisab ya, berarti itu tidak genap kepemilikannya itu dalam 1 tahun tidak sempurna, maka tidak wajib zakat. Makanya ada yang muncul, tapi hati-hati ya, wah ini sudah wajib zakat ini ya, dijualnya tak sengaja berjual aja ini, atau tak kasihkan istriku ya, kan beda harganya istri sama suami kalau dalam Islam ya. Ini kasihkan dek, tak kasihkan sampean 5 biar tinggal 38 seumpamanya. Nah, ini kan wajib boleh, tapi ada itu namanya ngakali ya, hati-hati ya. Nanti disiksa Allah juga diakali ya. Wasaumu yang keenam syaratnya wasaumu dan dikembalikan, bahwa wahyu yakni
Saum itu ar-ra'yu pakai sin ya, bukan pakai shod. Kalau pakai shod puasa. Kalau pakai sin as-saumu mengembala, dikembalakan. Makanya bahasa Arabnya agak hati-hati ya. Kalau pakai sin mengembala, kalau saumun pakai shod artinya puasa. Sama seperti khuliqat, kalau pakai kha diciptakan. Tapi kalau pakai hak khuliqat dicukur gundul ya. Makanya kalau dalam surah Al-Ghasyiyah ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, pakai kha bukan kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir melihat bagaimana itu unta dicukur gundul? Ya. Kalau pakai hak, kalau pakai kha diciptakan, beda. Minal jinnati dibaca minal jannati, beda harokatnya, beda. Jinnati artinya jin, jannati surga ya. Wasaumu dan dikembalakan bahwa yang as-saum ar-ra'yu itu dikembalakan fi kala yang mubahin, di tempat-tempat pengembalaan mubahin yang dibolehkan. Nah, di pegunungan ada kala itu namanya bukit-bukit yang dibolehkan. Artinya itu tempat-tempat umum ya yang diperbolehkan untuk mengembala. Walau ulifat dan andai kata dikasih makan al-masyiyatu, binatang ternak ini ma'dhamal hauli, di sebagian besar dalam 1 tahun itu, fala zakat, maka tidak wajib zakat fiha di dalam al-mawashi atau al-masyiyah. Kalau hewan ternak kita itu kok kita kasih makan, tidak kita kasih gembala, tidak digembalakan secara umum ya, kita susah payah nyari rumput ke sana kemari ya, atau bahkan beli, nah itu tidak wajib dizakati. Syaratnya harus dikembalakan ya secara bebas di tempat-tempat yang diperbolehkan ya dalam 1 tahun itu ya ini ya. Nah, wa in ulifat, dan bila dikasih makan nisfahu, setengahnya haul, setengah tahunnya dia dikasih makan, fa aqallu qadran, atau maka lebih sedikit kira-kiranya, ba'isu qadran, ba'isu sekiranya hidup, bidulhi tanpa dikembalakan tadi, bila dororin tanpa adanya bahaya, bayinin yang nyata, yang jelas, wajib, maka wajib zakatuha, zakatnya. Bila hewan ternak ini dikembalakan selama setengah tahun ya, yang setengah tahunnya ditarikan rumput sendiri, atau kita ngupah orang untuk nyari seumpamanya ya, atau lebih sedikit daripada itu ya, lebih sedikit daripada setengah tahun dengan ukuran kira-kira, walaupun tanpa dikembalakan yang setengah tahunnya tadi ya, itu dikasih makan yang sedikit semuanya ya, itu binatang ini tetap hidup, hewan ternak ini tetap hidup, dan tidak ada bahaya yang jelas terhadap fisik daripada hewan ini. Nah, kalau setengah seperti ini, maka wajibat zakatuha, wajib zakatnya ya, wajib dizakati ya. Jadi kalau setengah tahunnya itu dikembalakan, setengah tahunnya dimasukkan ya. Wa illa fala, dan jika tidak fala, maka tidak wajib. Wa amal asmanu fa syai'ani al-dhahab wal fiddah wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan mungkin dulu tentang Nggih, baru bab zakat ya, nanti sambil di di rumah direnungi zakat yang lainnya. Kok masalah zakat fitrah itu nanti terakhir di bab zakat ini nanti. Ya. Dan zakat fitrah itu banyak perbedaan antara imam-imam madzhab fikih ya. Termasuk mohon maaf Syafi'i itu tidak boleh zakat fitrah itu diganti dengan yang lainnya ya, itu tidak boleh. Yang boleh itu Imam Hanafi dan Hambali ya. Dan Imam Hambali itu ukuran zakat fitrahnya beda sama Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i 2,75 atau 3,5 paling rendah.
Kalau Hambali itu 3,8 kilogram dan boleh dikuruskan dengan uang. Berarti kalau mengkuruskan uang berarti seberat 3,8, ikut mazhab yang memperbolehkan Hambali. Syafi'i tidak boleh, ya, diganti dengan uang, ya. Kalau kita ganti uang tapi ukuran yang kita ganti 3,5 apa 2,5 atau 2,75, maka itu namanya talfek. Nanti Pak insya Allah lebih dalam lagi, gitu. Ya, nanti Pak zakat, ya. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Baik wa min masjidil ya rabbana ta'ala min kulli jalali wa karim wa amsadan. Wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa السيئات ترفعنا بها إنك عبد وجل وتبلغنا بها وسعيد خيرات وعلمنا فهو قلوبنا بقيتنا فتبع فعالي ربنا سبحانه وتعالى إليك والآخرة ربنا سبحانه وتعالى ربنا اللهم ربنا ووالدينا وارحمنا الشباب وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات يمكن ربنا آتنا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله